Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan pengalaman cara menghabiskan waktu dengan efektif. Jadi pertama, ditetapkan tujuan yang paling besar hari itu. Contoh, misalnya 5 tahun yang kemarin itu fokus pertama saya adalah bikin video. Jadi akhirnya ditetapkan bagaimana 5 tahun itu 10.000 video dan itu tercapai. Di breakdown 1 tahun 2000 dari pemilu ke pemilu, dari 2019 sampai 2024, dan 1 tahun berarti 10.000 video. Habis waktu untuk mencapai tujuan besar yaitu 10.000 video di pesantren Jolali. Itulah YouTuber pemula paling produktif di semesta, dengan sasaran 10.000 video selama 5 tahun sampai pemilu presiden berikutnya. Atau 2,5 tahun kemarin, sejak ditetapkan tujuan besar membuat masjid, maka masjid itu sudah 2,5 tahun tapi hampir jadi, tinggal 20% mungkin. Tapi kemudian yang kedua, tujuan besar yang kedua adalah membuat sumur Utsman bin Affan. Sudah sampai wakaf sumur Utsman bin Affan itu sampai 34 dan di stop karena memang programnya hanya 2,5 tahun ya. Kemudian juga gerobak yang dibagikan ke pedagang itu di stop pada angka 33 tahun. Jadi kita lihat 2,5 tahun itu tercapai sasaran yang besar, tujuan yang besar, yaitu membuat Masjid 6 Syuhada yang sampai bulan Januari itu sudah 2,5 tahun. Apabila waktu itu tidak ditetapkan satu tujuan besar, tentu waktu 2,5 tahun itu habis sia-sia, tanpa ada masjid, tanpa ada wakaf sumur Utsman bin Affan yang 34 di seluruh kota itu di Indonesia, dan tanpa ada 33 gerobak untuk pedagang-pedagang di sekitar sini. Dan itulah caranya seorang dosen itu mengajarkan bagaimana menghabiskan waktu. Jadi ambil ember, dia di depan kelas itu ada ember kosong dan ada batu besar, ada kerikil, ada batu yang lebih kecil, dan ada pasir ya. Jadi kemudian mahasiswa disuruh maju bagaimana cara mengisi ember itu supaya penuh. Dia isi dengan pasir, asal aja dengan batu, kemudian batu besar terakhir. Tentu ember itu tidak akan memuat semuanya, tetapi dosen itu mengasih contoh kalau untuk melakukan satu pekerjaan yang efektif dengan waktu yang 24 jam sehari, itu ditentukan dulu pekerjaan besar, yaitu masukkan dulu yang paling bermakna, paling besar, paling penting. Masuklah batu yang besar. Kemudian yang berikutnya yang kepentingan lebih kurang bermakna tapi penting juga, dimasukkanlah batu yang lebih kecil atau kerikil. Baru terakhir adalah hal-hal yang remeh-temeh yang harus kita kerjakan kalau ada sisa waktu, yaitu dengan mengisi mengisi ember itu dengan pasir sehingga penuhlah ember itu dengan hal-hal yang kita kerjakan, yang dimulai dengan yang besar dulu, kemudian yang berikutnya, sampai kemudian habis terakhir sisa waktu dengan mengerjakan hal-hal yang kecil, tapi hari itu hal yang besar sudah dikerjakan, yaitu berupa batu. Itulah manajemen waktu. Persoalan menggunakan waktu 24 jam sehari, itulah yang membuat banyak manusia gagal dalam hidup ini dan habis waktu, habis untuk umur untuk mengerjakan hal-hal yang remeh-temeh yang tidak bermakna dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi terkini di proyek membangun Masjid 6 Pesantren Jolali. Sementara saat ini masih proses pemasangan genteng, yaitu pakai spandek. Udah 60% terpasang dan ada bahasan saat ini pembongkaran tiang-tiang casing
karena merasa sudah cukup selesai dan dibongkar. Ini tahap pembongkaran yang begesting ada di lantai 2, ketinggian dari lantai sampai atas sampai balok 4,5 meter. Nah, ini pemasangan spandek sudah terpasang 60%. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. mudah. Dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.